Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui wanita sama dengan lelaki dari sisi peribadatan, ya. Nabi SAW bersabda, an-nisa'u syaqaiqur rijal, maksudnya wanita adalah bagian daripada lelaki, yaitu kembarannya lelaki atau saudaranya lelaki. Artinya apa yang berlaku bagi lelaki bagi juga wanita, ya. Makanya Allah dalam ayat mengatakan innal muslimina wal muslimat, Allah mengatakan wal mu'minu wal mu'minat, sungguhnya wanita-wanita muslimah dan wanita-wanita mukminah, ya. Sebagaimana Allah mengatakan lelaki muslim dan lelaki-laki mukmin, ya, yang menunjukkan bahwasanya baik lelaki maupun mukmin hendaknya berusaha untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah beriman, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'min, min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal saleh, baik lelaki maupun wanita, dan dia adalah seorang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik, yaitu kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya sebenarnya pada dasarnya amalan-amalan yang dilakukan oleh lelaki itulah juga amalan-amalan keseharian yang dilakukan oleh seorang wanita secara umum. Tentu ada perbedaan-perbedaan yang sedikit namun tidak signifikan, namun secara umum amalan-amalan lelaki itulah amalan-amalan yang dilakukan oleh wanita dari sisi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kita ingat bahwasanya kita sekarang hidup di zaman yang waktu kita sangat mudah terbuang-buang, ya. Padahal kita harus sadar bahwasanya umur kita ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba pada hari kiamat kelak, yaumul qiyamah, hatta yus'ala an arba', sampai ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya an umrihi fima afnah, ditanya tentang umurnya kemana dia habiskan, yaitu tentang waktunya. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwasanya waktu adalah nikmat. Kata Nabi SAW, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. 2 kenikmatan yang banyak orang terpedaya. Artinya dia tidak memanfaatkan sebagaimana yang seharusnya. As-sihhah wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang. Karenanya ketika kita sadar bahwasanya umur ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kemana kita habiskan, ya, maka harus kita persiapkan jawaban tersebut, ya. Jangan sampai kita ditanya ternyata waktu kita habiskan yang tidak bermanfaat. Pembahasan kita tentang amalan keseharian sehari semalam seorang wanita ini adalah usaha untuk membantu kita dalam memanage umur kita, untuk memanage waktu kita. Karena kita akan menjalankan rutinitas harian. Ya, sehari-hari ya kita makan, kita tidur, kita melayani suami, kita mengurus anak, kita masak, ya. Dan demikianlah kehidupan seorang wanita keseharian, ya. Kita ingin keseharian kita ini benar-benar efektif, bermanfaat, dan bisa mendatangkan ganjaran yang besar di akhirat kelak, ya. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jadi problem kita adalah kita hidup di zaman yang umur kita banyak terbuang tidak bermanfaat. Dengan adanya medsos, ya, dengan adanya internet, dengan ada banyaknya berita-berita yang memancing kita untuk melihat, membuat kita kepo untuk
melihat yang tidak perlu, mendengar yang tidak perlu, sehingga umur kita terkadang setiap hari kita buang berjam-jam ya di depan layar kaca TV atau layar kaca HP kita. Al-Quran tidak kita baca, ya, zikir kita tinggalkan, sehingga kita fokus untuk melihat berita-berita yang mungkin sebagian bermanfaat, namun kebanyakannya tidak bermanfaat. Kebanyakannya hanya membuat umur kita terbuang sia-sia. Begitu pentingnya umur, begitu pentingnya waktu. Ya, sampai dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sering bersumpah dengan waktu, banyak sekali ya. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, wal asr, demi asar, atau ada yang mengartikan demi masa. Allah juga bersumpah wal fajar, demi fajar. Ketika fajar terbit ya, Allah bersumpah dengan waktu fajar. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu fajar? Kata para ulama, karena itu waktu untuk kita gunakan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk salat subuh kayak, untuk berpuasa kayak ya. Kemudian Allah bersumpah juga wal duha, demi duha. Kenapa Allah bersumpah dengan duha? Karena disitulah banyak orang memanfaatkan waktu untuk beribadah di waktu duha, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bersumpah dengan waktu yang wal laili wan nahari, demi malam, demi siang, walayalin ashar, demi 10 hari ya. Banyak Allah bersumpah dengan waktu. Tidak lain untuk mengingat kita bahwasanya itulah modal dasar kita dalam kehidupan ini adalah waktu, umur kita. Kita ini hanyalah kumpulan dari hari-hari. Ya. Kita ini hanyalah kumpulan dari hari-hari. Sebagaimana perkataan Hasan Al-Basri, ya bani Adam innama anta ayyam. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari. Fa idza dhahaba ba'dul ayyam dhahaba ba'duk. Jika telah pergi sebagian hari darimu, maka telah pergi sebagian dari dirimu. Apalagi telah pergi sebagian bulan, apalagi telah pergi sebagian tahun, dan sudah banyak tahun yang pergi dari kita. Di antara kita yang sudah berumur 40, ada yang berumur 50, ya. Sudah terlalu banyak hari yang berlalu dari diri kita. Ya. Dan kita hanyalah kumpulan hari-hari, kumpulan bulan, kumpulan tahun. Semakin banyak hari yang telah pergi dari kita, berarti kita sudah mendekati pada titik pertemuan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Hasan Al-Basri, fa idza dhahaba ba'dul ayyam dhahaba ba'duka. Jika telah pergi sebagian hari, maka telah pergi sebagian dari dirimu. Wa idza dhahaba ba'duka yushiku an yadhhab kulluk. Dan jika telah sebagian dirimu telah pergi, bisa jadi kau akan pergi seluruhnya menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ini problem besar yang kita hadapi di zaman ini. Saya tidak berbicara tentang ibu saya bicara tentang diri saya juga, di mana kita terlalu kepo untuk mengetahui banyak hal yang ternyata itu tidak bermanfaat bagi kita. Kalau ada manfaatnya pun hanya sedikit, dan kita hanya membuang usia kita. Kita renungkan sudah berapa tahun yang telah hilang dari kita. Sudah apa yang produktivitas yang sudah kita kerjakan. Sudah berapa banyak kita hatamkan Quran. Sudah berapa banyak kita sedekahkan. Sudah berapa banyak salat malam yang sudah kita kerjakan. Ya. Sudah berapa banyak salat duha yang sudah kita kerjakan. Ya. Sudah berapa banyak agama yang sudah kita amalkan. Sudah berapa pengorbanan kita kepada kedua orang tua kita. Ya, sudah berapa besarkah perhatian kita kepada anak-anak kita untuk kita arahkan untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita renungkan ya, apa produktivitas kita yang sudah kita lakukan dengan perginya umur kita. Ya. Kita bandingkan dengan umur-umur kita yang terbuang. Ya. Sudah berapa waktu yang kita buang untuk menonton inilah, untuk itulah, untuk komentar inilah, komentar anulah, ya, untuk melihat yang tidak bermanfaat lah. Sementara kita semakin berjalan menuju titik pertemuan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Kata Nabi SAW, "Syababaka qabla haramik." Manfaatkanlah masa mudamu sebelum masa tuamu. Ya, masih muda, sebelum datang masa tua sudah enggak bisa beraktivitas, tidak bisa beramal saleh lagi, kurang amal saleh kita. Mumpung masih muda, semangat. Ya. Faragaka qabla syughlik. Ya, manfaatkanlah waktu luangmu sebelum kesibukanmu. Alhamdulillah kita kalau punya waktu luang, mungkin anak-anak sudah pada besar, sudah pada menikah, atau ya kita punya waktu luang, gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sihhata qabla saqamik. Manfaatkanlah
sehatmu sebelum sakitmu. Masih sehat, beramal soleh. Sebelum tiba sakit kita enggak bisa beramal soleh. Hayataka qabla mautik. Manfaatkanlah masa hidupmu sebelum kau meninggal dunia. Ya, mau masih hidup, masih bisa bernafas, masih bisa bertasbih, masih bisa berzikir, masih bisa baca Al-Qur'an, masih bisa merenungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah sebelum datang kematian, sudah tidak bisa apa-apa. Sudah kematian selesai. Ya, terputus amal kita. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan juga ginaka qabla faqrik, yaitu di masa kau mampu sebelum datang kemiskinanmu. Kita masih punya duit, berinfak ya. Betapa banyak orang punya duit namun tidak bisa atau malas berinfak, pelit berinfak ya. Dan betapa banyak orang menyesal ketika dia meninggal dunia dia tidak sempat berinfak. Maka jadi antara bentuk penyesalan yang Allah sebutkan adalah orang yang meninggal sementara hartanya banyak dan dia tidak berinfak ya. Sampai dia berkata, "Laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin." Dia mengatakan, "Ya Rabbku, tundakanlah kematianku sebentar saja, 5 menit saja. Saya ingin bersedekah." Ya. Saya ingin bersedekah, tapi percuma. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda kematian jika telah datang ajalnya. Sudah selesai. Harta itu bukan milik dia lagi. Harta itu sudah menjadi warisan bagi anak-anaknya, bagi ahli warisnya, entah mereka gunakan untuk apa. Karenanya ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini saya kasih mukaddimah kepada ibu sekalian agar benar-benar kita tahu pentingnya umur kita ini. Jangan kita buang-buang umur kita. Sebagian kita sudah usia 50, ada yang sudah lebih daripada itu. Ya, jangan habiskan waktu kita untuk dia tidak bermanfaat. Tinggalkan berita-berita tentang artis-artis. Ngapain dia berita-berita artis? Dia terlalu sibuk melihat kemewahan tas, kemewahan sepatu, dompet lah, apalah. Sudahlah, sudah waktunya. Kita lihat sesekali tidak apa-apa sebagai manusia, sebagai wanita. Tidak apa-apa lihat keindahan. Tapi bukan jangan sampai lama-lama melihat hal tersebut. Bukan waktunya kita bangga-banggaan lagi dengan kemewahan, dengan keindahan, sudah bukan waktunya lagi. Saatnya kita fokus untuk beribadah kepada Allah. Ya, benar ada waktu kita jalan-jalan, ada waktu kita refreshing sama anak-anak, sama suami. Tapi ingat, waktu kita terbatas, tidak lama lagi. Karenanya di antara hal yang membantu kita untuk bisa memanage waktu kita, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa sih amal keseharian seorang wanita muslimah yang bisa hendaknya dia lakukan. Dan ini hanya sekedar ide bagaimana kita bisa mengatur waktu kita, menghabiskan waktu kita pada perkara-perkara yang bermanfaat. Kita mulai dari, misalnya sederhana, kita mulai dari mendengar azan subuh ya. Tentunya yang terbaik adalah bangun sebelum subuh ya. Ini kita mulai dari bangun sebelum subuh ya. Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Usahakan kita ini memiliki waktu untuk berdua-duaan dengan Allah, berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah turun ke langit dunia mencari hamba-hambanya. Ya, innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul akhir minal lail. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang terakhir. Maka Allah mencari hamba-hambanya. Allah berkata, "Hal min da'in fa astajiba lahu, hal min sa'ilin fa utiya su'lah, hal min mustaghfirin fa aghfir lah." Apakah ada hambaku yang memohon, aku kabulkan permohonannya? Apakah ada hambaku yang berdoa, akan aku kabulkan doanya? Apakah ada hambaku yang beristighfar, aku akan ampuni dosa-dosanya? Maka ini waktu-waktu yang mulia. Waktu-waktu yang tatkala orang-orang sedang lelap tidur. Yang Nabi sangat anjurkan kita untuk bisa bangun dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buka hari kita dengan berkhulwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat indah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang kita charging iman kita sangat mudah di-charging di waktu sepertiga malam yang terakhir. Yang Nabi SAW mengatakan, "Shallu bil-lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Salatlah kalian di waktu malam ketika orang sedang tidur pulas, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Maka bangunlah ketika sebelum subuh. Bisa kita bangun setengah jam ya. Bisa jadi 1 jam ya. Kalau ini tergantung kebiasaan saja. Caranya bagaimana? Caranya kita tidur agak dipercepat. Ya, kalau kita bisa tidur misalnya subuh jam 4, kita bisa tidur jam 10, kita bangun jam 4, kita tidur jam 9 supaya bangun jam 3. Atau kita tidur setengah 10 agar kita bangun setengah 4. Saya tidak minta waktu banyak-banyak. Saya minta ibu-ibu
Salat meskipun 3 rakaat. 3 rakaat cukup. Berkah insyaallah taala. Yang penting bangun sebelum subuh 3 rakaat salat witir, angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bangun tidur tentunya ada banyak sunnah yang dikerjakan ketika bangun tidur ya. Kita bisa baca doa bangun tidur. Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur ya. Kita bisa baca doa tidur juga, doa bangun tidur ya. Alhamdulillahilladzi radda 'alaiha ruhi, yang telah mengembalikan ruh kepadaku, wa adzina li bi dzikrihi ya, yang telah memberikan izin kepadaku untuk mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa baca ayat-ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ini sunnah-sunnah ketika bangun tidur bisa kita kerjakan. Yang penting kita baca doa bangun tidur ya. Ketika kita bangun tidur jangan lupa ya, untuk membantu kita bisa bangun malam, nyalakan alarm ya. Kita nyalakan alarm, mungkin ada satu di atas lemari kayak, atau satu di bawah tempat tidur kayak. Yang penting kita harus bergerak untuk mematikan alarm tersebut. Ini semuanya tergantung kita tekad atau tidak. Kalau ibu bertekad, insya Allah bisa bangun. Insya Allah bisa bangun. Saya sering sampaikan, jangankan untuk bangun sebelum subuh, kita saja bisa bangun jam 1, jam 2. Kalau kita mau ada jadwal penerbangan pesawat jam 3, kita bisa bangun jam 1. Ada penerbangan pesawat jam 5, kita bisa bangun jam 3. Jam setengah 3 kita bisa bangun. Karena kita tahu kita tidak mau ketinggalan pesawat. Karena kita tahu kalau kita ketinggalan pesawat kita akan rugi. Nah sekarang kita bayangkan kalau kita tidak sholat malam kita rugi. Ada malam yang terlewatkan kita nggak sholat witir, rugi. Ya, yang pahalanya sangat besar yang akan kita dapatkan di akhirat kala. Hidup ini cuma sementara. Ya. Setelah itu kita akan meraih hasil dari apa yang kita lakukan. Maka ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bangun malam ya, bangun malam. Meskipun hanya 1/4 jam. Meskipun hanya sholat 3 rakaat. Kemudian sholat, setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta yang apa ibu ingin minta. Saatnya kita berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mau curhat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Katakanlah, ya Allah, seluruh pintu telah tertutup ya Allah. Hanya pintumu yang tetap terbuka ya Allah. Semua tidak ada harapan bagiku ya, kecuali harapan kepadamu ya Allah. Menangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa setiap kita punya permasalahan. Saya rasa setiap kita punya ada problematika. Daripada kita ngomong curhat ke ibu-ibu, curcol kepada ibu-ibu, kita curhat kepada Allah, karena kalau curhat kepada Allah, Allah kasih solusi. Kalau curcol kepada ibu-ibu, belum tentu ada solusi. Baik. Kemudian jangan lupa istighfar, meskipun beberapa puluh kali. Astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, tubu ilaih, astaghfirullahaladzim, tubu ilaih, atau astaghfirullah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang-orang beristighfar di waktu sahur. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang beristighfar di waktu sahur. Dan Allah juga berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka istighfar. Ini saatnya kita beristighfar. Dan tadi dalam hadis qudsi, ketika Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia, Allah berkata, hal min mustaghfirin fa'aghfirlah. Apakah ada di antara hambaku yang beristighfar akan aku ampuni dosa-dosanya. Jadi kalau kita bangun malam, tidak syarat kita harus sholat, tidak syarat. Bisa sholat alhamdulillah. Seandainya ibu datang bulan, ibu tidak harus sholat, ibu bisa baca Quran, ibu bisa berdoa kepada Allah, bisa berzikir, tidak harus mesti dalam kondisi sholat. Yang penting bangun di waktu 1/3 malam yang terakhir. Ketika Allah turun ke langit, dunia Allah mencari hamba-hambanya, saatnya kita cari muka kepada Allah. Kita katakan, ya Allah, hambamu telah bangun. Memohon, meletakkan segala harapan kepadamu. Minta kepada Allah. Kalau bisa sholat malam terbaik. Kalau seandainya kita lagi datang bulan, tidak harus. Kita bisa berzikir, kita bisa berdoa, kita bisa beristighfar, sampai azan subuh. Tapi kita sambil menanti azan subuh ya. Kalau seandainya seorang di antara kita yang bangun misalnya jam 2, jam 3 ya, sambil menunggu azan subuh, dia bisa berbaring sedikit ya. Kalau dia bangun, sebagian kita ada yang bangun jam 1 malam. 1 malam kemudian dia bangun sholat sampai jam 2, dia boleh tidur lagi. Tidur lagi sampai azan subuh. Itu baik agar dia bangun segar. Ya, karena sebagian orang kalau dia bangun jam 3 kemudian lanjut sampai subuh, terkadang setelah subuh dia agak ngantuk. Tapi kalau dia bangun jam 1, dia sholat sampai jam 2. Kemudian setelah itu dia tidur lagi, dia bangun subuh dalam kondisi segar insyaallah taala ya. Baik, kemudian ketika azan dikumandangkan ya, maka berusaha untuk menjawab azan, azan. Di antara sunnah adalah menjawab
azan. Ikuti satu lafal demi lafal. Kalau muadzin mengatakan Allahu Akbar, kita konsen. Tinggalkan semua HP, letakkan dulu. Ya. Jangan kita jawab azan sambil lihat HP. Jangan. Kita konsen lagi ibadah. Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita jawab lagi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disunahkan ketika sampai pada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita katakan raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina, ya. Ketika kita menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita bisa mengatakan raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dinan. Kemudian hayya 'alas shalah, kita jawab hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, kita jawab hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Adapun ketika muadzin mengatakan ketika muadzin mengumandangkan dengan berkata as-salatu khairum minan naum, maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama apa yang kita jawab. Ada yang mengatakan kita ikut meniru as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Ada yang mengatakan kita jawab dengan mengatakan la haula wala quwata illa billah, sebagaimana kita menjawab hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Saya salah ucapnya kalau muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Demikian juga ketika muadzin mengatakan as-salatu khairum minan naum, di sini ada beberapa pendapat, di antaranya ada yang mengatakan kita tiru dengan mengucapkan as-salatu khairum minan naum, ada yang mengatakan kita menjawab la haula wala quwata illa billah, tidak ada lain upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang bisa bangkitkan kita untuk salat. Tidak ada yang bisa membuat kita melangkah kaki menuju masjid kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa bangunkan kita dari tidur menuju salat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Setelah azan dikumandangkan dan kita sudah menjawab azan, jangan lupa kita berdoa, ya. Kita bersolawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian kita baca doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadin wasilah wal fadilah wa ba'athu maqamam alladhi wa'atta. Kita baca doa setelah azan. Rasulullah mengatakan siapa yang mendengar azan kemudian dia mengikuti ucapan muadzin, kemudian dia bersolawat kepadaku dan dia minta wasilah untukku, halat lahu syafaati, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Ini kelihatannya amalan sederhana, tapi ini di antara hal yang membuat kita mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Jadi, dengarkan azan, ikuti apa yang diucapkan muadzin yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian jangan lupa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa minta kepada Allah agar Nabi diberikan wasilah tadi. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan seterusnya. Maka kalau kita ucapkan itu, maka kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah mendengar azan, ada beberapa sunnah yang bisa kita kerjakan antara azan dengan iqamat subuh. Di antaranya kita salat 2 rakaat sebelum salat subuh. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat salat sebelum subuh, yaitu qabliyah subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi jangan sepelekan 2 rakaat ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara salat yang sangat beliau perhatikan adalah 2 rakaat sebelum subuh. Beliau tidak pernah meninggalkannya ketika sedang mukim di rumah atau ketika sedang bersafar. Tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Dengan bacaan yang ringan, kita baca rakaat pertama Al-Fatihah dengan surat Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua kita baca Al-Fatihah dengan Qul huwallahu ahad. Dengan Qul huwallahu ahad. Setelah itu kita menunggu qomat, kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan doa bainal adzanaini la yurad, doa di antara 2 azan tidak tertolak, atau kita itu berdoa angkat tangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa. Tadi sebelum azan kita berdoa kepada Allah, sekarang setelah salat sunnah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau kita bisa isi dengan baca Al-Qur'an, ya. Menanti qomat dikumandangkan. Kalau qomat, kemudian kita salat subuh. Salat subuh. Tentunya disunahkan bagi laki-laki untuk ke masjid. Adapun wanita, yang terbaik adalah di rumah.
Mereka salat di rumah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "La tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahun." Janganlah kalian melarang para wanita untuk pergi ke masjid untuk salat di masjid, tetapi rumah mereka lebih baik bagi mereka. Jadi wanita salat di rumah lebih baik daripada dia salat di masjid. Bahkan sebenarnya mengatakan kalau lelaki ingin mendapatkan pahala 27 derajat, dia salat ke masjid, wanita di rumah sudah dapat 27 derajat. Kenapa salat dia di rumah lebih afdal? Kenapa lebih afdal? Karena dia lebih tersembunyi, tidak dilihat oleh para lelaki. Dan dia punya banyak kegiatan di rumah, dia harus segera siap di rumah, banyak yang harus dia kerjakan, ngurusin suami, ngurusin anak-anak. Sehingga dia di rumah saja, di rumah saja. Nah, yang perlu saya ingatkan ibu-ibu, masalah salat sunnah dengan salat fardunya tidak terikat dengan qomat di masjid, tidak terikat dengan iqamat di masjid. Misalnya kita tahu azan sekarang misalnya jam 4 misalnya, azan subuh jam 4. Atau ibu bangun misalnya setengah 5. Ibu bangun setengah 5, orang sudah bubaran di masjid, sudah selesai sholat subuh. Meskipun ibu bangun setengah 5, selama matahari belum terbit, ibu masih bisa sholat qobliyah, kemudian sholat subuh. Ya, jadi bukan berarti kalau sudah qomat di masjid sudah tidak bisa lagi sholat qobliyah, tidak. Ibu-ibu di rumah tidak terkait dengan apa? Iqamat di masjid. Yang penting waktu subuh masih ada, maka ibu-ibu masih boleh sholat qobliyah, kemudian baru sholat subuh. Dan ini berlaku pada sholat-sholat yang lainnya. Sama dengan sholat duhur misalnya. Misalnya ibu sholat duhurnya jam 2, padahal sholat duhur tadi jam 12. Orang sudah buir dari masjid. Ibu sholat duhur misalnya jam 2 karena ada keperluan, ibu masih bisa qobliyah, kemudian sholat duhur 4 rakaat, kemudian sholat ba'diyah. Nah, ini yang dikerjakan di waktu subuh. Ketika misalnya ibu seorang wanita tidak sempat sholat qobliyah subuh, maka dia boleh mengerjakannya setelah sholat subuh atau dia kerjakan di waktu duha Taib. Setelah selesai sholat subuh, apa yang dilakukan? Segera berzikir pagi petang. Ambil buku zikir pagi petang, baca dan dihayati. Ini di antara senjata kita untuk menjalani kehidupan. Zikir pagi petang tuh doanya bagus-bagus, indah-indah. Doa-doa minta petunjuk, doa minta pertolongan, doa minta perlindungan dalam zikir pagi dan petang. Dan di antara waktu yang paling afdal untuk mengingat Allah adalah waktu bil ghudwi wal asal, di waktu pagi dan di waktu petang. Ini waktu paling tepat kita berzikir kepada Allah. Sebenarnya mengatakan kenapa? Karena di waktu pagi dan petang kita masih konsen. Kita belum sibuk dengan pekerjaan di pagi hari. Ketika di waktu petang kita sudah selesai pekerjaan, sehingga kita bisa konsentrasi untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jangan lupa untuk zikir pagi petang. Zikir pagi petang mudah ya. Kalau seorang baca dengan perlahan saja, mungkin 10 menit sudah selesai. Kita saja baca berita, dengar berita setengah jam, 1 jam kita betah. Masa tidak kuat kita zikir pagi petang 10 menit. Dan itu adalah kelezatan kalau kita membiasakan. Kalau kita tidak zikir pagi petang, sepertinya ada yang kurang. Maka duduk, kita kemudian berzikir pagi petang. Kalau tidak hafal, kita ambil buku atau aplikasi, kita baca. Ya, kita baca zikir pagi petang seperti Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Seterusnya kita baca. Dan alhamdulillah di aplikasi juga ada, di YouTube juga ada. Ya. Kita doa misalnya Allahumma fatir as-samawati wal ardh alimal ghaibi wasyahadah rabb kulli syai'in wa malika asyhadu alla ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkihi wa naktarif ala nafsi su'an aw ujurra ila muslim. Maknanya luar biasa. Ya, ya Allah pemilik pencipta langit dan bumi, ya, yang mengetahui yang gaib maupun yang nampak. Rabb kulli syai'in wa malika, dia pemilik segala sesuatu dan pencipta segala sesuatu. Kemudian kita berdoa asyhadu alla ilaha illa anta, aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. A'udzubika min syarri nafsi, Allah aku berlindung kepada engkau dari keburukan jiwaku. Wa min syarri syaitani wa syirki, dan aku berlindung dari godaan syaitan dan kesyirikannya. Dalam sebagian riwayat min syarri syaitani wa syaraki, aku berlindung dari godaan syaitan dan anak buahnya dan jerat-jeratnya. Wa naktarifa ala nafsi su'an, dan aku berlindung kepada engkau jangan sampai aku melakukan dosa. Au ajurrahu ila muslim, atau aku bawa keburukan kepada muslim yang lain. Doa yang indah yang seorang baca. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i samil alim. 3 kali kita baca. Ya. Subhanallah wa bihamdi ada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa kalimati, kita baca 3 kali. Kita baca ayat kursi, baca 3 kul
Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas ya. Kita istighfar 100 kali, astagfirullah, 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 astagfirullah 100 kali. Ada waktu lagi kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. 100 kali. Ya. Kalau kita sudah baca seluruh zikir-zikir pagi petang, buka Al-Qur'an. Ini kita harus bikin program harian. Kalau kita pegang program harian ini, subhanallah kita punya aset yang banyak di akhirat kelak. Tidak cuma sekedar salat subuh kemudian tidur lagi, atau salat subuh kemudian buka HP, lihat WA, grup WA 50 grup yang harus kita jawab satu demi satu, hanya buang-buang umur kita. Kita enggak kerasa. Sekarang saya tadi katakan, tengok kepada diri kita, umur kita sudah berapa yang terbuang, sudah habis umur kita. Ada yang di antara kita sudah 50 tahun sudah hilang, ada yang 40 tahun, ada yang 45, ada yang mungkin 50 lebih. Apa produktivitas yang mau kita banggakan bertemu dengan Allah? Amal apa yang sudah kita kerjakan? Ya saya tidak, kita semua beramal, tapi masih belum maksimal, belum efektif. Kenapa belum efektif? Karena umur kita tidak kita hargai. Habis waktu umur kita untuk melihat berita, untuk komentar, untuk melihat komentar, untuk beranalisa macam-macam yang bukan bidang kita. Karenanya nanti kalau kita sudah melaksanakan segala kegiatan, silakan Anda sibuk dengan dunia Anda untuk kemaslahatan Anda. Rasulullah SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Semangatlah untuk melakukan yang bermanfaat bagimu, perkara dunia maupun akhirat, semangat. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah zikir pagi petang, tidak ada salahnya kita baca meskipun selembar halaman Quran, meskipun tidak ada masalah. 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman. Tidak apa-apa, baca, dicicil, kita baca, hati menjadi lega. Hati menjadi lega. Mulailah setelah itu mulai kita sibuk ya. Sibuk ngurusin suami, siapkan makanan, anak-anak, dan kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena disyaratkan oleh para ulama, seluruh kegiatan duniawi agar mendapatkan pahala harus niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa hadis Rasulullah SAW sebutkan, di antaranya Rasulullah SAW mengatakan, lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmata taj'aluha fi imra'atik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah engkau menginfakkan apapun kau niatkan karena Allah, tabtaghi bi wajha Allah, kau mencari wajah Allah, kecuali kau dapat pahala. Sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu, kalau kau sedang menyuapkan suapan ke mulut istrimu, kau juga dapat pahala. Tapi ada syaratnya, tabtaghi bi wajha Allah. Harus kita hadirkan itu, kita mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang Rasul mengatakan, seorang laki idza anfaqa wa huwa yahtasibuhu, dia mengharap wajah Allah, maka dia dapat pahala. Harus ada ihtisab. Sehingga disyaratkan untuk perkara duniawi, kegiatan kita keseharian duniawi harus ada dalam diri kita karena Allah Subhanahu wa taala. Semua yang karena Allah itu dapat pahala. Jadi ibu melayani suami itu ibadah yang agung. Mulailah misalnya masak, bikin tehnya, kayak antar dengan baik, dengan tenang, ayah atau papi atau abi sudah siap, dapat pahala. Bangunkan anak-anak, mandikan anak masih kecil. Kalau anak sudah besar diteleponin ya. Saya dulu punya mertua rahimahullah, sudah meninggal dunia, ibu mertua. Ibu mertua saya tidak pernah meninggalkan salat malam, selalu salat malam. Dan ipar-ipar saya cerita kalau sudah subuh dia telepon anak-anaknya. Ini anaknya ada yang di Sorong, ada yang di Makassar, ada yang di mana, ada yang diteleponin. Padahal anaknya semua insyaallah rajin salat subuh. Tapi begitu dia perhatian. Ya, kita juga sibuk. Meskipun anak kita sudah besar-besar, ada sana kita telepon, gimana anak, tanya kabarnya, gimana salat subuh, tidak ada masalah. Ya, yang penting memang itu baik bagi mereka, kita lakukan. Tapi ini yang maksud saya, wanita di rumah ya, kebanyakan di rumah kan, kebanyakan jadi bos rumah tangga. Ya. Nah ini waktu dia banyak yang luang, ya, banyak luang di rumah. Artinya waktu dia untuk mengurusi rumah tangga itu sangat banyak. Untuk masak, ngurusin pembantu, beli makanan, beli bahan-bahan dapur, ngurusi suami, ngurusi anak-anak, banyak kegiatan, ngantar sana, ngantar sini. Itu semua harus niatkan karena Allah. Jangan kita melakukan dengan hati yang pelong, kosong begitu saja. Kalau hati dengan kita kerjakan itu semua dengan hati yang kosong, maka enggak ada pahalanya. Agar dapat pahala, kita harus niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Lakukan kegiatan yang bisa kita lakukan. Dan jangan sampai kita bengong, tidak ada aktivitas. Itu maksud saya. Jangan seorang wanita bengong, ngelamun sini, enggak. Saya tidak ingin seperti itu.
Kalau nggak bengong, telepon orang tua, sambung silaturahmi. Kalau bengong, telepon kakak adik. Sekarang telepon WhatsApp gratisan. Ya. Tinggal telepon gimana kabarnya, bercanda. Niatkan karena Allah, dapat pahala. Dapat pahala. Kalau nggak ada lagi, telepon teman. Kalau memang kita bosan nih, sudah capek baca Quran, sudah capek berzikir, ingin refreshing yang baik. Kalau telepon teman, niatkan nyambung silaturahmi, dapat pahala, menyenangkan hati orang. Kalau enggak, nonton kajian, nonton YouTube atau yang bermanfaat atau perkara duniawi kayak yang bermanfaat, mungkin cara masak, cara apa, enggak apa-apa. Niatkan karena Allah. Sehingga tidak ada waktu kita terbuang-buang ngelihat yang tidak bermanfaat, berita artis, berita ini, berita anu, berita kriminal, berita yang tidak ada manfaatnya. Hanya menjadi jadi sampah dalam harddisk otak kita. Jangan. Jadi waktu kita benar-benar niatkan karena Allah meskipun perkara duniawi. Kalau kita tidak niatkan, kita dapat pahala. Taib, kemudian waktu kalau setengah 10, jam 10, setengah 11 ini waktu terbaik untuk salat duha. Terbaik untuk salat duha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatul awwabin hina tarmadul fisal." Salatnya orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah, salat duha adalah ketika anak onta kepanasan. Ketika anak onta kepanasan, dan itu kata sebagian ulama sekitar jam 10, setengah 11 itu waktu terbaik untuk salat duha, yaitu matahari ketika sudah terik-teriknya. Tapi belum zuhur, itu sekitar jam 10, setengah 11 waktu sholat duha. Sebelum itu, sesudahnya juga boleh, karena sholat duha waktunya panjang. Sholat duha startnya kapan? Startnya mulai dari 15 menit setelah sunrise. Kapan matahari terbit? Misalnya di jadwal matahari terbit jam 6, berarti jam 6.15 kita sudah boleh sholat duha. Sampai kapan waktunya? Sampai kita kira-kira 7 menit, 10 menit sebelum azan zuhur. Di range waktu itu, antara 15 menit setelah terbit matahari sampai 10 menit sebelum azan zuhur, ini waktu sholat duha. Tapi yang terbaik adalah sekitar jam 10, jam setengah 11, itu yang terbaik sholat duha. 2 rakaat minimal, selebihnya boleh 4, boleh 6, boleh 8, boleh 10, boleh 12, tapi minimal adalah 2 rakaat. Dalam hadis, barang siapa yang sholat 4 rakaat di waktu duha, Allah akan mudahkan urusannya di sisa harinya. Maka seorang wanita berusaha sholat duha 4 rakaat, itu yang terbaik, agar Allah mudahkan urusannya, ya. Terus kalau capek boleh tidur, ya. Dalam sebagian riwayat hadis ini diperselisihkan, namun sebenarnya menghasankan. Rasulullah SAW mengatakan qilu fa inna syaitana la yaqil. Tidurlah di siang hari, sungguhnya syaitan tidak tidur, ya. Kita boleh tidur sebelum zuhur, setelah zuhur boleh. Penting ada waktu istirahat. Kita istirahat setengah jam, 1 jam, ini membuat kita segar dalam menjalankan aktivitas. Kalau kita semua suami sudah beres-beres semua, sudah pergi kerja, kita istirahat sebentar. Entah jam 10, jam 11, istirahat menjelang zuhur atau setelah zuhur, sehingga ketika suami datang, kita aktif dalam melayani, karena melayani suami pahalanya besar. Baik, kita lanjutkan. Setelah tiba waktu zuhur, siap-siap untuk melaksanakan sholat zuhur. Jadikanlah seorang wanita yang menanti-nanti kapan azan. Ya, ini bagus. Sehingga hati kita selalu tergantung kepada azan. Saya ingin melaporkan diri saya kepada Allah, saya ingin curhat kepada Allah, saya ingin sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin melepaskan keluh kesah saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siap waktu zuhur kapan, dia perhatikan. Kalau dia punya jam bagus, ini sebentar ada jadwal azannya, punya HP sebentar lagi. Siap-siap, ya. Jadi ketika azan zuhur, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, jawab azan, bersolawat, kemudian meminta kepada Allah untuk Nabi diberikan wasilah, kita dapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kita salat qobliyah. Qobliyah zuhur 4 rakaat boleh, 2 rakaat boleh. Yang terbaik tentunya 4. Tapi 2 rakaat juga boleh. Setelah itu kita salat zuhur 4 rakaat tentunya. Kalau ibu tidak ke masjid, ya, tidak harus ibu menunggu qomat di masjid baru kemudian salat zuhur, tidak harus. Dan bisa jadi ibu salat zuhur setelah setengah jam setelah qomat, enggak dimasalah. Jadi saya ingatkan wanita tidak terikat dengan azan dan iqamat, ya. Tetapi untuk doa adalah antara azan dan iqamat. Kalau di antara doa yang dikabulkan adalah ad-du'a bainal adzanain la yurad. Doa di antara azan dan iqamat dikabulkan. Maka kalau ibu sudah mendengar azan, enggak apa-apa angkat tangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kaitannya dengan qobliyah dan ba'diyah tidak ada kaitannya dengan iqamat di masjid. Ibu bisa qobliyah jam 2 boleh. Kemudian salat zuhur, baru kemudian ba'diyah, enggak ada masalah, ya.
Tapi kalau terbiasa mengikatkan diri dengan adzan dan qomat di masjid juga bagus agar kita rajin, agar kita sholat di awal waktu. Jadi saya ulangi, qobliyah zuhur 4 rakaat, dikerjakan 2 juga boleh. Kemudian kita sholat zuhur 4 rakaat, setelah itu kita ba'diyah 4 boleh, 2 boleh. 4 boleh, 2 boleh. Sama seperti qobliyah sama dengan ba'diyah. Boleh 4, boleh 2. Ya. Kemudian lakukan aktivitas di siang hari ya, yang bermanfaat. Mau kita bersihkan rumah atau mungkin kita punya berusaha untuk ngapal-ngapal Quran sedikit ya. Tidak ada salahnya ibu-ibu di umur yang sekarang ini berusaha tidak meninggal dunia kecuali punya hafalan juz amma ya. Kecuali punya hafalan juz amma. Juz amma itu mudah ibu-ibu ya. Saya ini nasihat saya untuk ibu-ibu sekalian. Berusaha kita tidak meninggal dunia kecuali kita punya hafalan juz amma. Gimana caranya ibu-ibu? Caranya ibu kumpul, punya kelompok, punya guru di grup WhatsApp, cari guru tahfidz dan itu banyak, suruh ngajarin tahfidz di grup, setoran kepada guru tersebut, ya, kumpul kasih penghargaan kepada guru tersebut dan punya jadwal rutin untuk setoran, meskipun 1 ayat. Insya Allah belum setahun ibu-ibu sudah hafal juz amma. Kalau nggak setahun nggak ada masalah, mau 2 tahun nggak ada masalah. Yang penting ada usaha dan itu sangat berpengaruh dalam semangat beribadah bagi ibu-ibu. Orang yang punya hafalan juz amma, dia semangat sholat malam. Orang yang punya hafalan juz amma, dia semangat sholat qobliyah dan ba'diyah. Kenapa dia punya hafalan? Dia baca di sholat sunnah, dia baca ketika sholat tahajud, ya, dia kerjakan. Baik, intinya manfaatkan waktu, jangan terbuang-buang. Mau istirahat silakan di siang hari atau kegiatan yang lain sambil menunggu asar. Ketika asar tiba, sama yang dilakukan, menjawab azan sebagaimana tadi kita sebutkan, ya. Kemudian bersalawat, kemudian mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu salat asar. Salat asar tidak ada salat sunat rawatib, tidak ada qobliyah, tidak ada ba'diyah. Salat asar tidak ada qobliyah, tidak ada ba'diyah. Tapi yang ingin salat 4 rakaat sebelum asar boleh. Ini salat yang dianjurkan namun tidak sampai pada sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang ditekankan, yang Rasulullah SAW selalu mengerjakan, tidak ditinggalkan. Rasulullah SAW mengatakan rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati seorang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Semangat, 4 rakaat sebelum asar salat, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi petunjuk karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada salahnya kita 4 rakaat sebelum asar. Tapi kalau tidak dikerjakan tidak mengapa, langsung salat asar tidak jadi masalah. Setelah salat asar kita duduk sebentar. Duduk baca zikir petang. 10 menit enggak lama. Buka aplikasi atau ambil buku kecil, kita baca istighfar 100 kali, kita baca la ilaha illallah syarika lahul mulku wa lahul syai'un qadir 100 kali. Ya, tidak sampai 100 enggak ada masalah. Sebisanya. Istighfar tidak sampai 100 enggak ada masalah, tapi kalau bisa bagus. Ya. Kemudian kita baca lagi Al-Qur'an, 1 halaman, 2 halaman, ya. Ini kegiatan kita yang bermanfaat bagi kita di alam barzakh. Ustaz capek, Ustaz. Bosan. Ini yang Anda akan rasakan kebahagiaan begitu masuk di alam barzakh, ini yang Anda akan rasakan. Amalan-amalan soleh kita yang selama ini kita kerjakan, rutinitas harian kita, zikir pagi petang, baca Quran, ya. Ini semua insya Allah akan kita rasakan begitu kita masuk di alam barzakh, ya. Tidak ada yang menyelamatkan kecil amalan kita, tidak ada. Mau suami kita, mau anak kita, mau kakak kita, mau guru kita, murid kita, enggak, amal kita yang jadi patokan kita. Bahagia atau tidak, amal soleh yang kita kerjakan, ya. Jadi waktu asar ini waktu yang cukup panjang. Kalau tidak kita mengefisienkan waktu tersebut akan terbuang percuma-cuma, ya. Tidak ada manfaatnya. Bayangkan sekarang kita misalnya sholat asar jam 3, setengah 4 sudah selesai. Nanti sholat maghrib lagi sekitar jam 6, setengah 4, setengah 5, setengah 6, hampir 2 jam seperempat. Ini waktu yang efektif. Bisa kita gunakan zikir pagi petang. Kalau tidak ya kita zikir 10 menit, setelah itu kita menunggu suami, kita layani suami, menyenangkan hatinya dengan, tapi ingat, niat karena Allah Subhanahu wa taala harus dipasang. Niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bisa baca Quran bagus ya, karena waktu asar waktu yang terbaik untuk berzikir kepada Allah. Di antara zikir yang terbaik adalah baca Al-Qur'an. Kemudian nunggu maghrib, azan maghrib, kita jawab azan sebagaimana biasanya tadi. Tidak ada qobliyah maghrib, tapi kalau orang ingin sholat juga boleh, tapi bukan sunnah muakkadah. Bukan sunnah muakkadah. Kata Rasulullah SAW, "Shallu qabla al-maghrib liman syaa." Salatlah sebelum maghrib bagi yang mau, tapi tidak ditekankan. Boleh namun tidak ditekankan. Yang ada sunnah ba'diyah maghrib. Sunnah ba'diyah maghrib kita kerjakan 2 rakaat. Salat maghrib 3 rakaat, kemudian ba'diyah maghrib
2 rakaat. Antara maghrib dan isya kita isi waktu dengan baca. Maghrib dan isya waktu yang singkat. Sudah fokus baca Quran atau apa sampai azan isya, kita tahu menunggu sholat antara sholat satu dengan sholat yang lain pahalanya besar. Dan dahulu di antara sunnah para salaf dahulu, perhatikan ibu-ibu, mereka punya musalla dalam rumah mereka. Musalla itu tempat untuk salat. Jadi mereka punya tempat khusus. Kita punya rumah misalnya besar, kita jadikan tempat khusus di mana terserah di mana, di pojok kayak di ujung kamar kayak di mana kayak dekat lemari kayak, tapi kita punya tempat kita taruh sejadah di situ. Kita gantungkan mukena di situ. Kita taruh Al-Qur'an di situ. Tempat kita beribadah kepada Allah, tempat khusus disebut dengan musalla, musalla rumah. Ya. Nah, ibu-ibu berusaha punya tempat seperti. Jadi begitu duduk situ kita sudah fokus untuk beribadah kepada Allah. Memang kita boleh sholat di mana saja enggak ada masalah. Tapi berusaha ibu-ibu punya musalla khusus dalam rumah sehingga dia konsen di situ. Situlah dia taruh Al-Qur'an, situlah dia taruh buku zikir pagi petang, situlah dia taruh mukenanya, situlah taruh baca buku-buku agamanya. Sehingga ketika dia masuk tempat tersebut dia khusus ibadah. Salat maghrib dia tunggu sampai isya kalau enggak ada kegiatan. Kalau ada kegiatan sama suami, layani suami tentunya itu lebih utama. Tapi kalau enggak ada kita zikir sampai baca Quran kayak apa kayak sampai isya. Dan itu kebahagiaan ibu-ibu. Kebahagiaan itu bukan kita punya grup 50, ketawa sana ketawa sini, enggak ibu-ibu. Itu cuma kebahagiaan semu. Bukan kebahagiaan kita ke mall tiap hari, ada kesenangan benar, tapi itu bukan kebahagiaan hati, bukan di situ. Orang sekarang banyak cari kebahagiaan dengan jalan-jalan, tapi belum tentu mereka bahagia. Mereka pergi ke mall pulang-pulang berkelahi sama suaminya, ya. Bukan berarti jalan sana jalan sini. Kita ada waktunya kita ke mall, ada waktunya kita refreshing, ada waktunya kita jalan, tapi yang sehari-hari bukan begitu kerjaan kita. Kebahagiaan kita baca Quran, kita bisa baca terjemahnya sampai nangis, itu kebahagiaan. Demi Allah itu kebahagiaan ibu-ibu. Jangan terpedaya dengan glamornya dunia. Anti mencari kebahagiaan bukan cuma baca Quran. Allah yang menentukan hati kita bahagia. Kalau kita baca Quran, Allah ingin kita bahagia, kita akan bahagia. Ya. Kemudian kita tunggu salat isya. Kalau sudah salat isya, azan isya, kita salat isya 4 rakaat. Kita ba'diyah isya 2 rakaat. Ba'diyah isya 2 rakaat. Setelah itu sudah kita ngurusin suami, ngurusin anak-anak, ya. Karena suami harus diurus. Kalau ada yang suami pulang setelah isya, mungkin karena macet di Jakarta, sambut suami dengan sebaik-baiknya, sambut dengan senyum yang seindah-indahnya, buka sepatunya, buka kaos kakinya, buka bajunya, layani dia dengan sebaik-baiknya. Itu bahagia, itu pahala. Pahala. Bikin suami kalau lihat kita senyum, suami senang ngobrol sama kita, bikin dia nyaman senyaman-nyamannya. Ya, karena surga kita tergantung pada suami. Kata Nabi SAW, ketika Rasulullah SAW bertemu dengan seorang wanita, kata Rasulullah SAW, "Adzatu ba'alin anti?" Apakah kau adalah seorang wanita yang punya suami? Kata wanita tersebut, "Na'am ya Rasulullah, saya punya suami." "Kaifa anti minhu?" Kata Rasulullah, "Bagaimana engkau dengan sikapmu terhadap suami?" Kata wanita tersebut, "La aluhu juhdan illa ma ajiztu anhu." Aku berusaha untuk berbakti kepadanya sebakti-baktinya kecuali yang aku tidak mampu. Wanita itu berkata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuri aina anti minhu." Lihatlah bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki. Sungguhnya suami itu surgamu atau nerakamu. Jadi saya ingin ingatkan kepada ibu-ibu. Benar tadi kita sebutkan banyak ibadah ritual harian dari sebelum subuh sampai isya. Di antara ibadah agung adalah menyenangkan hati suami. Tapi ingat, niat karena Allah. Saya begini karena Allah. Saya membuka sepatunya, saya melayani dia. Mungkin saya yang gunting kumisnya, mungkin saya yang cukur rambutnya, mungkin saya yang pakaikan baju. Aisyah dahulu radhiyallahu taala anha, dia yang memakaikan minyak wangi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia yang menyisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya karena Allah, dan ini pahalanya besar, ya. Jadi ibu sibuk cari pahala, bikin grup ibu-ibu, kemudian pergi ke anak yatim, apalah, ternyata suami tidak diurusin. Ini salah besar. Ada pahala besar di rumah kita. Ada surga di rumah kita. Apa surga di rumah ibu-ibu? Keridhaan suami. Keridhaan suami. Ajak suami ngobrol, ajak suami sama-sama ngaji. Situ kebahagiaan kita, terutama bagi ibu-ibu sekalian. Di antara sunnah, ngobrol sama suami sebelum tidur, ya. Ngobrol sama suami. Jadi, kalau pulang dari kantor, ya sudah. Ibu-ibu jangan lagi sibuk main HP. Sudah konsen untuk ngobrol sama suami. Situlah kebahagiaan, ngobrol, ketawa, ketiwi setengah jam, 1 jam, mungkin tidur. Tidur sehingga cepat, sehingga bisa bangun lagi sebelum subuh untuk melaksanakan rutinitas harian berikutnya. Ini sedikit saja yang saya sampaikan, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar ide, tidak harus demikian.
sunnah-sunnah Nabi banyak. Hanya sekedar ide bagi ibu-ibu. Semoga ibu-ibu bisa efektif, efisien dalam memanfaatkan sisa umur ibu-ibu yang tidak panjang tentunya. Umur kita sangat terbatas dan semoga Allah beri taufik kepada kita semua untuk bisa beramal soleh. Demikian saja ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita, semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita keseharian. Semoga Allah membimbing kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.